Awal kisah diperkenalkan seorang perempuan bernama Mary yang bekerja di bidang desain grafis. Pada suatu hari, ia berencana mempresentasikan hasil desainnya di sebuah perusahaan besar. Namun, bukannya mendapat apresiasi, Mary justru menerima ejekan dan perlakuan yang merendahkan. Mengetahui hal itu, Mary merasa marah dan kecewa. Ia menyampaikan bahwa mereka tidak perlu menerima hasil karyanya karena ia pun tidak membutuhkan pekerjaan tersebut. Ia juga menyinggung bahwa pajak yang ia bayarkan setiap tahun turut menggaji para pejabat seperti mereka. Ucapan tersebut menimbulkan perdebatan panjang antara Mary dan para pria di ruangan itu. Di tempat kerjanya, Mary memiliki seorang rekan bernama Shin Song-hye yang membantunya dalam merancang desain dan mempromosikan hasil pekerjaan mereka. Selain fokus bekerja, Mary juga tengah sibuk mempersiapkan pernikahannya dengan kekasihnya, Kim Woo-joo. Hampir semua persiapan ia lakukan sendiri, mulai dari memesan gedung hingga mengurus dekorasi. Setiap kali mencoba menghubungi Woo-joo, pria itu selalu beralasan sibuk, padahal sebenarnya ia menjalin hubungan dengan rekan kantornya yang bernama Jenny. Meskipun begitu, Woo-joo tetap bersikap manis di hadapan Mary seolah tidak ada masalah. Mary memiliki seorang ibu yang tinggal di kampung. Ketika sang ibu menanyakan perkembangan persiapan pernikahan, Mary mengatakan bahwa semuanya sudah beres dan bahkan ia serta Woo-joo telah membeli apartemen untuk ditinggali bersama. Namun, Mary mulai merasa curiga setelah menemukan sebuah anting dan helai rambut panjang di tempat tidurnya. Keesokan harinya, Mary menanyakan hal tersebut kepada Woo-joo dan memeriksa akun media sosialnya. Ia menemukan bahwa Jenny sering menyukai unggahan Woo-joo. Mary yakin bahwa anting yang ia temukan adalah milik Jenny. Saat dimintai penjelasan, Woo-joo mengatakan bahwa saat itu teman-teman kantornya datang berkunjung dan mungkin anting itu terjatuh. Ia berusaha menghindar dengan alasan sedang stres. Mary menegaskan bahwa dirinya juga sibuk, namun tetap berusaha menjaga hubungan mereka. Woo-joo menanggapinya dengan santai dan mengatakan bahwa ia yakin mereka ditakdirkan bersama selamanya. Namun, Mary tidak ingin lagi terpengaruh oleh kata-kata manis tersebut. Ia meminta izin untuk memeriksa ponsel Woo-joo, tetapi permintaan itu ditolak. Pertengkaran pun terjadi hingga Woo-joo secara tidak sengaja menginjak kaki Mary. Karena kesal, Mary menyiram wajahnya dengan kopi sebelum pergi meninggalkannya. Di sisi lain, kisah juga menyoroti kehidupan seorang pemuda tampan yang juga bernama Woo-joo. Ia baru saja kembali dari Amerika dan duduk di pesawat di sebelah seorang nenek. Ketika anak sang nenek meminta bertukar tempat, Woo-joo menolak. Ternyata penolakannya memiliki alasan, karena ia mendengar percakapan anak tersebut yang bermaksud memaksa ibunya menandatangani surat warisan untuk merebut harta milik sang nenek. Woo-joo kemudian memperingatkan nenek itu agar menjaga hartanya dan tidak mudah percaya pada siapapun. Setelah tiba di Korea, nenek tersebut berterima kasih kepada Woo-joo atas bantuannya. Woo-joo sendiri memiliki seorang nenek yang memiliki toko roti terkenal dan lezat di kota itu. Neneknya sangat menyayanginya dan telah lama menantikan kepulangannya. Namun, Woo-joo memilih untuk berlibur terlebih dahulu sebelum menemui neneknya. Ia menghabiskan waktu dengan makan, bersepeda, dan berkemah seorang diri, menikmati kebebasan setelah lama tinggal di luar negeri. 1 bulan kemudian, hubungan Mary dan Woo-joo benar-benar berakhir. Padahal keduanya sudah sempat mendaftarkan pernikahan di pengadilan. Mary akhirnya memutuskan untuk membatalkan rencana tersebut. Saat berpisah, Woo-joo mengatakan bahwa ia berharap Mary dapat menemukan pria yang lebih baik darinya. Lalu pergi menemui Jenny yang sudah menunggunya di bandara. Seluruh reservasi pernikahan mereka akhirnya dibatalkan oleh Mary. Ia merasa tidak ada lagi yang perlu dipertahankan setelah pengkhianatan itu. Sementara itu, nenek Woo-joo, yang memiliki toko roti terkenal, tetap menjalankan bisnisnya dengan bantuan sekretaris serta seorang pegawai bernama Hanggo. Di rumah itu juga tinggal sepupu Woo-joo bernama Ung-soo beserta ibunya. Mereka terlihat cukup akrab dengan sang nenek. Di sisi lain, Mary yang baru pulang ke rumah sedang berbicara dengan karyawannya melalui telepon, tiba-tiba polisi datang ke rumahnya. Ia terkejut dan bingung, hingga akhirnya mengetahui bahwa rumah yang disewa bersama Woo-joo ternyata bukan milik mereka secara sah. Rumah tersebut ternyata disewa dari seorang penipu, dan kini pemilik asli rumah itu datang menuntut agar mereka segera pergi. Mary mencoba menjelaskan situasinya kepada Woo-joo dan memintanya membantu menyelesaikan masalah tersebut, terlebih karena keluarga Woo-joo bekerja di bidang hukum. Namun, Woo-joo menolak dengan alasan bahwa hubungan mereka sudah berakhir, sehingga ia tidak memiliki kewajiban lagi untuk membantu. Ia kemudian menutup telepon, dan ketika Mary mencoba menghubunginya kembali, nomor itu sudah tidak aktif. Merasa putus asa dan kehilangan segalanya, Mary menghabiskan malam itu dengan minum-minum untuk melupakan stres yang ia rasakan. Tak lama kemudian, ia menerima telepon dari ibunya yang memberitahukan bahwa ia baru saja memasak makanan untuk Woo-joo dan keluarganya.
Mary dengan nada sedih meminta ibunya untuk tidak mengirimkan apapun lagi, tanpa menjelaskan alasannya. Menyadari perubahan nada bicara anaknya, sang ibu hanya menasihati agar Mary beristirahat dan tidak terlalu memikirkan masalahnya. Di tempat lain, Wooju yang lain sedang dalam perjalanan menggunakan mobil. Karena arahan dari Google Maps, ia tanpa sengaja memasuki jalan sempit dan menabrak Mary, yang baru saja keluar dari restoran setelah makan. Wooju panik dan segera memastikan kondisi Mary. Mary mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Namun, karena merasa bertanggung jawab, Wooju memberikan nomor telepon dan namanya agar Mary bisa menghubunginya jika terjadi sesuatu. Saat melihat kartu namanya, Mary terkejut karena nama itu adalah Kim Wooju, sama seperti nama mantan tunangannya. Dalam keadaan setengah mabuk, Mary mengira pria itu adalah mantan kekasihnya. Ia marah tanpa alasan jelas dan menuduh Wooju bertanggung jawab atas rumah yang disewanya, bahkan menuntut ganti rugi sebesar 100 juta won. Wooju yang kebingungan berusaha menenangkannya dan meminta Mary keluar dari mobil. Namun perempuan itu justru ikut masuk dan menolak keluar. Setelah beberapa kali membujuk, Wooju akhirnya berhasil menurunkannya. Namun, sebelum Wooju benar-benar pergi, Mary kembali masuk ke dalam mobil. Wooju semakin bingung melihat perilaku perempuan itu yang tiba-tiba marah dan bertindak aneh, padahal mereka sama sekali tidak saling mengenal. Saat Wooju mencoba bertanya, Mary mengeluh karena merasa ada yang salah pada tubuhnya. Ia mengira Wooju membuatnya duduk di atas tanaman kaktus, dan begitu menyadarinya, ia berteriak kesakitan karena bokongnya tertusuk duri kaktus. Wooju segera membawa Mary ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Dokter berhasil mengeluarkan duri-duri tersebut, dan luka Mary tidak terlalu parah. Namun, dokter menasihati agar Mary tidak mandi selama 2 hari dan hanya membersihkan diri dengan hati-hati. Mary merasa malu karena kejadian itu disaksikan banyak perawat. Sementara itu, dokter yang menanganinya, bernama Yin Jin Kyung, ternyata teman lama Wooju. Dari sikapnya, terlihat bahwa Jin Kyung menyimpan perasaan pada Wooju. Ia sempat menanyakan apakah Mary adalah pacar Wooju. Namun Wooju menjawab bahwa mereka tidak memiliki hubungan apapun. Sebelum berpisah, Jin Kyung mengingatkan bahwa Wooju berutang kopi padanya karena sudah membantu menangani situasi tersebut. Wooju berjanji akan menemuinya nanti, lalu memutuskan untuk mengantar Mary pulang karena khawatir perempuan itu belum bisa berjalan dengan baik. Dalam perjalanan pulang, Mary duduk dengan posisi tidak nyaman karena lukanya masih terasa sakit. Di tengah perjalanan, ia meminta Wooju untuk menepi karena merasa mual dan hendak muntah. Setelah malam yang melelahkan, Mary berusaha menenangkan diri. Tanpa terasa, waktu sudah berganti pagi. Ia dan Wooju melihat matahari terbit bersama. Mary menatap langit dan berucap bahwa matahari memang selalu terbit, tetapi hidupnya tetap terasa sulit untuk dijalani. Wooju hanya terdiam mendengarnya. Setelah itu, ia mengantar Mary pulang dan menyarankan agar Mary tidak perlu mengganti biaya perawatan di rumah sakit. Ia juga berpesan agar Mary segera menghubunginya jika luka yang dideritanya kembali terasa sakit. Mary pun kembali ke rumahnya dengan perasaan campur aduk. Di sisi lain, sebuah kompleks perumahan tengah merayakan ulang tahun ke-30 mereka dengan mengadakan undian berhadiah 1 unit rumah mewah. Syaratnya, pemenang undian harus sudah menikah secara sah. Acara undian itu dipimpin oleh seorang direktur bernama Lee Sung-woo, dibantu oleh asistennya, Baek Sang-hyun. Sang direktur sebenarnya berencana untuk berbuat curang dengan menyiapkan kupon pemenang palsu agar hadiah rumah bisa dimenangkan oleh orang pilihannya sendiri. Namun, ketika ia datang ke lokasi dan hendak mengambil kupon tersebut, kupon curang yang sudah ia lipat justru terjatuh tanpa disadarinya. Saat undian dimulai, direktur itu mengambil sebuah kupon lain yang bentuk lipatannya serupa. Ia mengira itu kupon miliknya dan dengan percaya diri membacakan hasil undian di depan semua orang. Namun, begitu melihat nomor pemenangnya, ia terkejut karena angka yang tertera berbeda dari rencananya. Ia menjadi panik setelah menyadari bahwa pemenang undian sebenarnya adalah Mary. Ternyata, 2 bulan sebelumnya, ketika Mary masih sibuk mengurus rencana pernikahannya dengan Wooju, ia pernah secara tidak sengaja menerima kupon undian perumahan tersebut dan memasukkannya ke dalam kotak undian. Kupon milik Mary juga dilipat dengan cara yang sama seperti kupon milik sang direktur, sehingga tertukar tanpa disengaja. Karena menjadi pemenang, Mary kemudian diminta untuk melengkapi berbagai dokumen sebagai syarat penerimaan hadiah, mulai dari fotokopi identitas diri hingga surat keterangan bahwa ia belum memiliki rumah. Namun, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah bukti bahwa ia sudah menikah. Mary pun panik karena sebenarnya ia telah membatalkan pernikahannya dengan Wooju, meskipun berkas pembatalannya belum ia serahkan ke pengadilan. Secara hukum, statusnya masih terdaftar sebagai istri Wooju. Pihak penyelenggara undian kemudian beralasan bahwa suami Mary harus hadir langsung saat penyerahan hadiah, dengan dalih bahwa sang suami sedang berada di luar negeri. Mereka sengaja menambahkan syarat baru itu agar Mary gagal menerima rumah tersebut,
Sebab sejak awal mereka tidak berniat memberikan hadiah secara adil. 싫어요? 그런 게 어딨어요. Sementara itu, Woo-ju yang asli sedang bersantai di kolam renang bersama kekasihnya, Jenny. Ketika Mary mencoba menghubunginya untuk meminta bantuan, Woo-ju tidak mengangkat teleponnya. Mary kemudian mengirim pesan suara, namun pesannya tidak sampai karena nomornya sudah diblokir oleh Woo-ju. Dalam keadaan bingung, Mary tiba-tiba menerima pesan dari Woo-ju yang lain, pria yang beberapa hari lalu menabraknya. Melihat nama, Kim Woo-ju, di layar ponselnya, Mary mendapat sebuah ide. Ia menyadari bahwa nama pria itu sama persis dengan nama mantan tunangannya, baik ejaan maupun pelafalannya. Ia pun memutuskan untuk memanfaatkan kesamaan itu agar tetap bisa memenuhi syarat undian dan mendapatkan rumah impiannya. Keesokan harinya, Mary mengajak Woo-ju bertemu. Tanpa banyak basa-basi, ia langsung menanyakan apakah pria itu sudah menikah. Woo-ju yang kebingungan menjawab bahwa ia belum menikah, lalu menanyakan alasan pertanyaannya. Mary kemudian dengan lugas mengajukan sebuah permintaan mengejutkan. Ia bertanya apakah Woo-ju bersedia berpura-pura menjadi suaminya untuk sementara waktu agar ia bisa mendapatkan rumah tersebut. Woo-ju tentu saja terkejut mendengar permintaan itu dan tidak langsung menjawab. Sebelum bertemu dengan Mary, Woo-ju menyimpan kenangan kelam tentang masa lalunya. Ia pernah mengalami kecelakaan tragis bersama kedua orang tuanya yang berakhir dengan kematian mereka. Dalam kecelakaan itu, Woo-ju sempat tersadar dan melihat seseorang di lokasi kejadian. Namun orang tersebut justru pergi begitu saja. Sejak saat itu, Woo-ju kerap mengonsumsi obat penenang setiap kali mengingat peristiwa tersebut. Suatu hari, Mary menghubungi Woo-ju dan mengajaknya bertemu di sebuah kafe. Di sana, Mary meminta Woo-ju untuk berpura-pura menjadi suaminya. Namun permintaan itu langsung ditolak. Mary memohon agar Woo-ju membantunya setidaknya untuk 1 hari saja, karena nasibnya bergantung pada hal itu. Ia berjanji akan menjelaskan semuanya secara rinci saat mereka bertemu. Meski begitu, Woo-ju tetap menolak karena menganggap permintaan Mary termasuk tindakan penipuan, yang bisa berakibat fatal jika ketahuan. Ia pun pergi begitu saja tanpa menyetujui permintaan tersebut. Sementara itu, nenek Woo-ju menempatkan cucunya dengan posisi kepala bagian keuangan di perusahaan keluarga. Keputusan ini tidak disukai oleh bibinya, karena jabatan itu sebelumnya dipegang oleh anaknya, Jang Ung-su. Merasa tidak terima, Ung-su berjanji kepada ibunya bahwa ia akan membuat Woo-ju tidak betah bekerja di posisi tersebut. Ibunya kemudian mencoba memengaruhi suaminya agar membicarakan hal ini dengan sang nenek. Namun suaminya menolak dan mengingatkan bahwa sebaiknya mereka tidak memperkeruh suasana dalam urusan perusahaan keluarga. Keesokan harinya, Woo-ju bertemu dengan sahabatnya yang seorang dokter bernama Jin Gong. Dalam percakapan mereka, Woo-ju mengatakan bahwa ia akan mulai bekerja di perusahaan nenek Woo-ju keesokan harinya. Jin Gong sebenarnya menyukai Woo-ju dan berharap bisa menjadi cucu menantu neneknya, tetapi Woo-ju belum memiliki perasaan dengannya. Jin Gong kemudian menanyakan kabar Mary, namun Woo-ju menjawab bahwa Mary terlihat aneh karena tiba-tiba memintanya untuk menjadi suaminya. Saat mereka berbicara, mereka menolong seorang anak yang terjatuh dan menangis. Di tas anak itu terdapat boneka yang mengingatkan Woo-ju pada masa lalunya, pada seorang anak perempuan yang ia temui sesaat setelah kecelakaan, yang memberikan boneka serupa. Jin Gong tahu bahwa sejak lama Woo-ju berusaha mencari gadis kecil itu, yang disebut neneknya sebagai cinta pertamanya. Meski hingga kini Woo-ju tidak tahu di mana gadis itu berada. Sementara itu, Mary diusir dari rumah kontrakannya karena pemilik asli datang dan hendak merenovasi tempat tersebut. Ia terpaksa mencari tempat tinggal baru. Tak lama kemudian, ibunya menelepon untuk menanyakan persiapan pernikahannya dengan Woo-ju yang lain, calon suaminya sebelumnya. Mary berencana menceritakan bahwa pernikahan itu sebenarnya telah dibatalkan. Namun ibunya keburu sibuk melayani pelanggan, sehingga pembicaraan itu tertunda. Keesokan harinya, Woo-ju mulai bekerja di perusahaan dan disambut oleh pamannya. Sekilas, pamannya terlihat baik dan ramah. Woo-ju kemudian diperkenalkan kepada anggota tim keuangan yang menyambutnya dengan antusias, karena manajer sebelumnya, Un-song, telah menyebabkan banyak kerugian akibat kinerjanya yang buruk. Dalam rapat perdana, mereka membahas desain kemasan produk baru yang akan segera diluncurkan. Ung-su menjelaskan bahwa desain tersebut hanya berlaku selama 1 bulan karena produk tidak akan diproduksi dalam jangka panjang. Ia bahkan memperingatkan bahwa jika produk tetap dirilis setelah masa berlaku desain berakhir, maka sang desainer dapat menuntut perusahaan atas pelanggaran hak cipta, dan tanggung jawab itu akan dibebankan kepada Woo-ju selaku kepala keuangan. Diam-diam, Ung-su juga menghubungi pihak desainer dan menawarkan harga tinggi agar desain itu dibeli oleh perusahaannya sendiri. Desain tersebut ternyata dibuat oleh Mary bersama rekannya, dengan harga senilai beberapa juta won. Setelah mengetahui hal itu, Woo-ju memerintahkan timnya untuk menghubungi pihak desainer dan mengatur pertemuan langsung agar bisa mendiskusikannya. Sementara itu, di tempat lain,
Direktur Toserba bernama Lee Sungu marah besar kepada asistennya, Sang Hyun, karena hadiah rumah dari undian sebelumnya ternyata benar-benar dimenangkan oleh Mary. Ia pun berniat mencari cara untuk membatalkan pemberian rumah tersebut agar rencananya tidak gagal. Sang Hyun kemudian menghubungi bawahannya dan memerintahkan agar mereka menelepon Mary. Ia menegaskan bahwa jika Mary tidak bisa membawa suaminya saat penyerahan hadiah, maka pemberian rumah akan dibatalkan. Hal itu dilakukan karena Direktur Lee Sungu sebenarnya memiliki niat terselubung. Ia ingin rumah hadiah tersebut diberikan kepada wali kota yang telah menyetujui pembangunan Toserba miliknya di sebuah lahan strategis. Sebagai imbalan, wali kota meminta 1 unit rumah, sehingga Lee Sungu sengaja mengadakan undian itu untuk menutupi maksud aslinya. Namun sayangnya, pemenangnya justru Mary, yang membuat rencananya berantakan. Selain itu, Lee Sungu juga tengah terlibat kasus pencucian uang, sehingga ia menyuruh Sang Hyun segera mengurus masalah tersebut agar tidak terbongkar. Sementara itu, mantan mertua dan mantan ipar Mary ternyata tak jauh berbeda sikapnya dengan Woo-ju yang dulu menjadi tunangannya. Ibunda Woo-ju menelpon anaknya dan menyampaikan bahwa hubungan mereka sudah benar-benar berakhir. Ia menyarankan agar Woo-ju melupakan Mary dan fokus pada pacarnya yang sekarang, Jennie, seorang wanita kaya raya. Ia juga mengatakan bahwa Woo-ju telah keluar dari pekerjaannya karena Jennie berencana membantunya secara finansial. Tak lama setelah percakapan itu, Mary datang ke rumah keluarga Woo-ju untuk membicarakan masalah sewa rumah yang bermasalah tersebut. Namun, orang tua Woo-ju menanggapi dengan dingin dan menyalahkan Mary sepenuhnya. Mereka justru merasa senang karena anak mereka kini menjalin hubungan dengan wanita yang dianggap lebih kaya dibandingkan Mary, yang bahkan belum menyelesaikan kuliahnya. Mantan iparnya pun ikut menghina dan merendahkan Mary. Mendengar hal itu, Mary yang semula berniat memberitahu tentang dirinya yang memenangkan rumah mewah tersebut, akhirnya mengurungkan niatnya untuk memberitahu ibu Woo-ju. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak ingin lagi terlibat dengan keluarga Woo-ju. Ia bahkan mengatakan bahwa sikap lancang Woo-ju ternyata menurun dari ibunya. Mendengar perkataan itu, ibu Woo-ju hampir menampar Mary, tetapi Mary berhasil menahan tangannya. Sementara itu, di kantor, Ungsu semakin yakin bahwa Woo-ju tidak akan berhasil mendapatkan kesepakatan dengan tim desain. Ia menantang Woo-ju untuk bertaruh. Jika Woo-ju berhasil menandatangani kontrak tanpa menaikkan harga, maka ia akan mengakui kemampuan Woo-ju. Namun jika gagal, Woo-ju harus melepaskan jabatannya. Tanpa ragu, Woo-ju menerima tantangan itu. Saat bertemu dengan pihak desain, Woo-ju terkejut karena pemimpin tim desain tersebut ternyata adalah Mary sendiri. Keduanya berusaha bersikap profesional. Woo-ju langsung menegosiasikan harga yang dinilai terlalu tinggi dan menawarkan bentuk kerja sama lain, yaitu membantu mempromosikan perusahaan Mary. Tawaran itu diterima Mary, tetapi ia mengajukan satu syarat tambahan. Woo-ju harus berpura-pura menjadi suaminya. 남편 좀 대주세요. Ia sempat mendengar bahwa jika desainnya tidak digunakan, perusahaan Woo-ju akan mengalami kerugian besar karena produk tersebut telah diproduksi berdasarkan desain miliknya. Meskipun Mary telah mengetahui kelemahannya, Woo-ju tetap menolak permintaan tersebut karena menurutnya, hal itu tetap merupakan sebuah penipuan. Namun Mary meyakinkannya bahwa semua ini hanya sementara. Ia kemudian menjelaskan dengan jujur bahwa dirinya diusir dari rumah kontrakan, dan satu-satunya harapannya adalah mendapatkan rumah dari undian tersebut. Sayangnya, syarat utama pengambilan hadiah adalah harus hadir bersama suaminya. Pada saat bersamaan, Ungsu mengirim pesan kepada Woo-ju untuk kembali mengingatkan akan taruhan mereka. Jika ia gagal menandatangani kontrak, maka ia harus meninggalkan jabatannya. Tak punya pilihan lain, Woo-ju akhirnya setuju membantu Mary dan pergi bersamanya ke Toserba untuk mengambil hadiah rumah. Sementara itu, Sang Hyun melapor kepada Lee Sungu bahwa mereka memutuskan untuk tetap menyerahkan rumah tersebut kepada pemenangnya. Meskipun awalnya Lee Sungu keberatan, ia akhirnya setuju setelah Sang Hyun meyakinkannya bahwa masalah dengan ayahnya sudah ia bereskan. Namun, sebelum hadiah diberikan, pihak Toserba menambahkan banyak sekali persyaratan baru untuk mempersulit proses penyerahan, termasuk pemeriksaan dokumen identitas seperti KTP dan alamat. Beruntung, Woo-ju sudah menghafalkan semua data Mary dengan baik, sehingga ia bisa menjawab setiap pertanyaan dengan lancar. Walau foto di KTP Woo-ju terlihat sedikit berbeda karena sudah lama diambil, pihak panitia akhirnya tidak lagi meragukan identitas mereka dan proses verifikasi pun berjalan lancar. Ternyata, penyerahan hadiah rumah itu akan diliput oleh media, sesuatu yang sama sekali tidak diketahui oleh Mary maupun Woo-ju. Keduanya terkejut saat mendengar kabar tersebut. Mereka sempat meminta agar acara seremonial itu tidak perlu disiarkan ke publik dengan berbagai alasan, tetapi pihak marketing bersikeras. Mereka menegaskan bahwa publikasi media merupakan bagian dari syarat resmi yang harus dipenuhi oleh para pemenang. Untuk menghindari sorotan berlebihan, Woo-ju akhirnya mencari akal. Ia pura-pura menerima telepon dari temannya yang mengatakan bahwa dirinya terjangkit penyakit menular.
Woo-ju kemudian berpura-pura memiliki kondisi yang sama, dan mengatakan bahwa ia mungkin sedang terkena flu menular yang dapat membahayakan orang lain jika terjadi kontak langsung. Mendengar itu, staf marketing panik dan segera menghubungi Sang Hyun untuk meminta arahan. Namun, Sang Hyun memutuskan agar acara tetap berjalan dan hanya meminta keduanya mengenakan masker selama penyerahan hadiah. Rencana itu ternyata berhasil. Mary dan Woo-ju pun menghadiri acara dengan mengenakan masker. Dalam sesi foto bersama, Mary sengaja menundukkan kepala agar wajahnya tidak terlihat jelas, sementara wajah Direktur Lee Sung-woo justru menjadi pusat perhatian media. Setelah acara selesai, Mary resmi menerima kunci rumah mewah tersebut, namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Sang Hyun mengatakan bahwa mereka masih harus melakukan pengecekan langsung ke rumah bersama Mary dan suaminya, yaitu Woo-ju. Terpaksa, Woo-ju kembali ikut ke lokasi, meski ia mengira semuanya sudah selesai. Saat tiba di perumahan tersebut, Mary terlihat sangat senang karena rumahnya begitu megah dan indah. Tetapi Woo-ju justru merasa stres karena situasinya semakin rumit, masalah belum berakhir. Ketika Mary mengutarakan niatnya untuk segera menjual rumah itu, Sang Hyun menjelaskan bahwa hal tersebut tidak bisa dilakukan sekarang. Ia mengatakan bahwa rumah baru bisa dijual setelah 3 bulan masa tinggal, semacam masa percobaan. Selama waktu itu, mereka diwajibkan benar-benar tinggal bersama di rumah tersebut. Bahkan, akan ada beberapa kali pemeriksaan untuk memastikan mereka memang menetap di sana. Lebih buruk lagi, Sang Hyun ternyata tinggal di rumah seberang, sehingga mereka sulit untuk berpura-pura. Mendengar semua itu, Mary dan Woo-ju panik. Sang Hyun lalu berkata bahwa ia akan kembali dalam 20 menit untuk memulai proses pengecekan, sementara ia pergi sebentar untuk berganti pakaian. Setelah Sang Hyun pergi, Woo-ju langsung meluapkan amarahnya kepada Mary. Ia menuduh Mary penyebab semua kekacauan ini dan mengatakan bahwa dirinya tidak mau terlibat lagi. 나도 이제 인발부가 돼서 터지니까. Ia lalu menyerahkan kembali cincin pernikahan serta kacamata yang diberikan Mary sebelumnya, kemudian meninggalkannya sendirian. Namun, tak lama setelah pergi, Woo-ju merasa menyesal telah membentak Mary dengan kata-kata kasar. Ia akhirnya menelpon Mary untuk meminta maaf, meski sambungannya sempat terputus. Saat hendak kembali, ia tanpa sengaja berpapasan dengan bibinya dan sepupunya, Ung-su, di depan kompleks perumahan. Mereka terkejut melihat Woo-ju di sana dan bertanya apa yang sedang ia lakukan. Woo-ju hanya menjawab bahwa ia datang untuk menemui seorang teman, tanpa menjelaskan lebih jauh. Sebenarnya, bibi dan sepupu Woo-ju datang ke tempat itu untuk bertemu dengan seorang pejabat berpengaruh yang terlibat dalam proyek keluarga mereka. Namun tentu saja mereka tidak memberitahu hal tersebut kepada Woo-ju. Tak lama kemudian, Sang Hyun bertemu dengan Woo-ju dan menanyakan keberadaan istrinya, Mary. Pertanyaan itu membuat bibi dan Ung-su terkejut karena mereka tahu bahwa Woo-ju belum menikah. Tak lama setelahnya, Mary keluar dari rumah untuk mencari Woo-ju, tanpa menyadari keberadaan keluarga Woo-ju di depan rumah. Kini, Mary dan Woo-ju benar-benar kebingungan menjelaskan situasi yang serba rumit di hadapan bibi dan sepupu Woo-ju yang mulai mencurigai mereka. Ketika Sang Hyun menanyakan kepada Woo-ju tentang keberadaan istrinya, pada saat yang sama Mary mencoba menghubungi Woo-ju melalui telepon, namun panggilannya tidak dijawab. Tak lama kemudian, keduanya saling melihat. Woo-ju sebenarnya menyuruh Mary pergi, tetapi Mary salah paham dan mengira Woo-ju sedang melambaikan tangan kepadanya. Sehingga ia pun membalas lambaian itu dengan ramah. Dari dalam mobil, bibi Woo-ju dan anaknya melihat mereka dan menyadari bahwa Woo-ju sebenarnya ingin Mary menjauh. Mary kemudian berbalik pergi, tetapi tanpa sengaja menjatuhkan ponselnya dan bersembunyi di sekitar tempat itu. Sang Hyun sempat curiga melihat seseorang. Namun Woo-ju segera mengalihkan perhatiannya dengan mengajaknya pergi. Sementara itu, Myeon berbicara kepada putranya, Young-su, tentang sesuatu yang tidak boleh diketahui Woo-ju. Ketika Myeon menemukan ponsel tergeletak di jalan, Mary tiba-tiba muncul dengan rambut menutupi wajahnya hingga terlihat seperti zombie. Myeon dan Young-su kaget dan ketakutan. Sementara Mary mengambil ponselnya lalu pergi tanpa banyak bicara. Malam harinya, Woo-ju menghubungi Mary dan menanyakan kemana ia menghilang. Mary menjawab bahwa ia hanya pergi sebentar dan menanyakan siapa orang-orang yang ia temui sebelumnya. Woo-ju menjelaskan bahwa mereka adalah keluarganya. Mary merasa bersalah, namun Woo-ju menegaskan bahwa tempat itu berbahaya baginya dan menyarankan agar ia pergi. Setelah bertengkar singkat, Woo-ju memutuskan hubungan mereka dan meminta Mary untuk tidak menghubunginya lagi. Meski kecewa, Mary sadar bahwa Woo-ju telah menyelamatkan hidupnya. Ia merasa berutang budi dan bertekad untuk membalas kebaikan itu. Di sisi lain, nenek Woo-ju, Pilan menjalani pemeriksaan kesehatan bersama Jin Kyung dan ayahnya, Yoon. Ia mengalami tekanan darah tinggi akibat stres. Dalam percakapan ringan, Pilan menggoda Jin Kyung tentang perasaannya terhadap cucunya dan berharap Jin Kyung berani mengungkapkannya. 오래 할까요?
Saat Woo-ju tiba di kantor, Young-soo muncul dan melihatnya. Ia berusaha bersembunyi, tetapi Woo-ju memintanya berbicara di luar. Di luar, Woo-ju menanyakan tentang kontrak kerja. Young-soo memujinya karena berhasil, lalu dengan nada penasaran menanyakan bagaimana Woo-ju bisa meyakinkan Mary untuk menandatangani kontrak tersebut. Ia bahkan meminta sedikit tips darinya. Woo-ju menolak menjawab dan menyuruhnya langsung menanyakan pada Mary. Sementara itu, Han-ju bertemu dengan salah satu bawahannya yang melapor bahwa mereka pernah bekerja sama dengan sebuah perusahaan yang ternyata melakukan penggelapan dana. Han-ju bertanya apakah laporan itu sudah diberitahukan ke orang lain, dan pegawai tersebut menjawab belum. Han-ju pun menyuruhnya merahasiakan hal itu dan mengatakan bahwa ia akan mengurus masalah tersebut sendiri. Di sisi lain, Mary masih mencari tempat tinggal. Ia mencoba menghubungi seorang agen properti, tetapi harga sewa yang ditawarkan terlalu mahal. Ia kemudian menelepon temannya, Gyeong, dan meminta izin untuk menumpang di rumahnya. Namun Gyeong sudah pergi wajib militer, sehingga rumahnya kosong. Ia menawarkan bantuan, tetapi Mary menolak. Saat berjalan, Mary melihat dua pemuda sedang menempelkan poster penginapan murah. Ia mendekat dan membaca informasinya. Malamnya, ia pergi ke motel tersebut, berbicara dengan pemiliknya, dan membayar uang sewa untuk menginap. Saat naik ke lantai atas, ia melihat seorang pria mabuk yang sempat menatapnya sebelum pergi. Mary yang merasa takut segera masuk ke kamarnya. Keesokan paginya, ia bangun kesiangan dan panik karena sudah pukul 9. Dengan terburu-buru, ia bersiap dan berangkat ke rumah sakit untuk menunjukkan desain sampelnya kepada seorang dokter. Saat keluar dari rumah sakit, ia bertemu Jin Kyung yang langsung mengenalinya. Mereka duduk bersama dan berbincang. Jin Kyung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu. Mary menjelaskan bahwa ia hanya mengalami kecelakaan kecil dan sudah mengatakan pada Woo-ju bahwa dirinya baik-baik saja. Tetapi Woo-ju bersikeras membawanya ke dokter dan bahkan membayar biayanya. Ia juga yang mengantarnya pulang. Jin Kyung tersenyum dan berkata bahwa Woo-ju memang suka menolong. Lalu menambahkan bahwa Woo-ju pernah mengatakan Mary sempat memintanya menjadi suami. Mary terkejut dan berpikir apakah Woo-ju menceritakan semuanya. Ia kemudian menjawab dengan gugup bahwa ia hanya bercanda. Jin Kyung menegaskan bahwa Woo-ju selalu jujur padanya karena mereka sangat dekat. Mary berusaha mencari tahu apakah Woo-ju pernah membicarakan hal lain tentang dirinya. Namun dari sikap Jin Kyung terlihat bahwa ia tidak mengetahui apapun selain yang sudah dibicarakan. Setelah itu, Mary datang ke perusahaan tempat Woo-ju bekerja untuk mempresentasikan desain kemasan baru bagi produk roti. Semua orang, termasuk Woo-ju, tampak menyukai idenya. Seorang rekan Woo-ju mengajaknya ikut makan malam bersama tim, dan Mary pun setuju. Di restoran, mereka menikmati makan malam bersama. Sejung mencoba mendekati Woo-ju dengan menanyakan apakah ia memiliki pacar. Woo-ju menjawab tidak. Sejung lalu bertanya apakah ia berencana menikah. Namun Woo-ju dengan santai mengatakan bahwa pernikahan bukan sesuatu yang penting baginya. Percakapan kemudian beralih ke topik lain, di mana para pegawai membahas kehidupan rekan mereka yang menikah dan menyarankan agar seseorang seharusnya membeli apartemen sebelum menikah. Seorang pegawai bercerita bahwa di sebuah department store sedang diadakan undian berhadiah dengan hadiah utama sebesar 5 juta won. Ia menyarankan agar Woo-ju ikut serta, tapi ternyata pemenangnya sudah diumumkan. Saat itu, Woo-ju dan Mary saling berpandangan gugup, khawatir rahasia mereka terbongkar. Woo-ju berusaha mengalihkan perhatian dengan memintanya memilih menu, sementara Mary juga berusaha menutupi hal yang sama. Namun, rekan kerjanya sempat melihat nama pemenang yang sudah disamarkan dan merasa wajah pemenangnya tampak familiar. Sebelum ia sempat mengatakan apapun, Woo-ju segera menyumpal mulutnya dengan makanan agar ia tidak bicara lebih jauh. Setelah makan, Mary yang sedikit mabuk pergi ke kamar mandi. Seorang rekan kerja menghampirinya dan memujinya karena sudah bekerja dengan baik hari itu, lalu memintanya untuk membayar tagihan makan malam. Mary menyetujui tanpa sadar bahwa saldo kartunya hampir habis. Untung saja, Woo-ju datang dan langsung membayar. Ketika Mary bertanya alasannya, Woo-ju menjawab bahwa itu sudah menjadi tanggung jawab mereka sebagai tim. Di luar restoran, Woo-ju menawarkan untuk mengantarnya pulang karena melihat Mary dalam keadaan mabuk. Mary sempat menolak, tapi akhirnya setuju. Dalam perjalanan, Woo-ju bertanya alamat rumahnya, namun Mary sudah tertidur. Karena tak tahu harus kemana, Woo-ju membawanya ke motel terdekat. Setibanya di sana, ia membantunya sampai ke lantai 5. Saat hendak pergi, Woo-ju baru sadar bahwa kunci kamar Mary tertinggal di restoran. Ia bergegas turun untuk mengambilnya, sementara Mary tertidur di koridor. Pemilik motel datang, membuka pintu dengan kunci cadangan, dan memintanya mengambil kunci baru nanti. Woo-ju lalu mengangkat Mary ke tempat tidur dan memastikan semuanya aman. Namun ketika hendak pergi, ia melihat pemilik motel memperhatikan kaki Mary dengan tatapan aneh.
Woo-ju langsung menegurnya dan menyuruhnya pergi. Setelah pria itu keluar, Woo-ju pun meninggalkan motel. Tak lama kemudian, ia teringat kalau Mary sendirian di kamar dan menjadi cemas. Ia menelponnya, tapi khawatir karena jawaban Mary terdengar aneh. Woo-ju segera kembali ke motel dan mendapati pintu kamar sudah terbuka. Ia menemukan pemilik motel duduk di dekat kaki Mary, seolah sedang menyentuhnya. Dengan marah, Woo-ju langsung memukul pria itu. Mary yang terkejut berteriak dan menjelaskan bahwa pria itu hanya sedang membantu karena mie instan yang ia pesan tumpah ke kakinya. Pria itu sebenarnya datang membawa kotak P3K. Malu dan salah paham, Woo-ju meminta maaf. Mary akhirnya membereskan barang-barangnya dan memutuskan pergi dari tempat itu. Woo-ju hanya bisa menatapnya sambil merasa bersalah. Woo-ju menanyakan apakah Mary sudah makan dengan benar. Mary menjawab bahwa ia belum sempat makan karena mengira harus membayar tagihan sendiri. Karena sangat lapar, ia memesan mie instan di motel. Saat Woo-ju menyarankan agar ia menginap di tempat yang lebih nyaman, Mary menolak karena tidak punya uang. Ia mengatakan baru akan punya uang setelah menjual tanahnya. Melihat kakinya yang terluka akibat sepatu hak tinggi, Woo-ju membantunya mengoleskan salep. Woo-ju lalu bertanya di mana Mary akan tidur malam itu. Mary mengaku tidak memiliki kerabat di kota dan berencana tidur di kantornya. Woo-ju yang merasa iba akhirnya mengambil tas Mary dan mengajaknya ikut. Ia diam-diam membawanya ke rumah yang ia menangkan sebelumnya dan berpesan agar Sun Kyung tidak mengetahui bahwa Mary tinggal di sana. Mary pun setuju dan berjanji akan mematikan semua lampu sebelum tidur. Sementara itu, seorang pegawai yang sebelumnya membongkar kasus penggelapan kembali muncul. Han-ku menemuinya, memuji pekerjaannya, lalu memberinya sebotol minuman. Tanpa curiga, pegawai itu meminumnya dalam perjalanan pulang. Tak lama kemudian, ia mengantuk, kehilangan kendali, dan tewas dalam kecelakaan. Keesokan paginya, Mary bangun dan keluar untuk menghirup udara, tapi melihat Sang Hyun di sekitar rumah. Ia segera bersembunyi. Di sisi lain, Sang Hyun sedang berdiskusi dengan atasannya tentang proyek rumah mewah tersebut. Ia diminta untuk berkunjung ke rumah Mary sebagai bagian dari kampanye perusahaan. Sang Hyun pun memberitahu Mary bahwa CEO akan datang minggu depan. Mary berpura-pura tenang dan menjawab bahwa ia akan membicarakannya dengan suaminya. Setelah mendengar kabar kematian pegawai tersebut, Han-ku dan Pinlan berencana menghadiri pemakamannya. Namun karena kondisi Pinlan sedang lemah, Han-ku pergi seorang diri. Di tempat duka, ia berpura-pura berduka dan menyampaikan belasungkawa. Di tempat lain, saat sedang berlari pagi, Sang Hyun teringat peringatan keras dari atasannya agar tidak melakukan kesalahan lagi, karena jika hal itu terjadi, semua fasilitas yang diberikan akan dicabut. Merasa tertekan dan kesal, ia pun berlari lebih kencang meninggalkan barisan lari. Malam harinya, Mary tidur dengan lampu padam, tapi seekor nyamuk terus mengganggu. Saat mencoba menepuknya, lampu tiba-tiba menyala dan berkedip-kedip. Dari luar, Sang Hyun yang datang dengan mobil melihat lampu rumah itu menyala tak wajar. Ia menekan bel, dan Mary terpaksa membukakan pintu. Sang Hyun berdalih bahwa ia hanya membawa formulir izin parkir, lalu membantu memeriksa sistem lampu. Saat berada di dalam, ia curiga karena tidak melihat tanda-tanda keberadaan Woo-ju. Mary cepat beralasan bahwa Woo-ju sedang lembur dan barang-barangnya belum sempat dibuka dari koper. Sang Hyun percaya dan akhirnya pergi. Keesokan harinya, Mary menceritakan semuanya pada Woo-ju, termasuk rencana kedatangan CEO. Woo-ju sedikit kesal karena lampu yang berkedip telah menarik perhatian Lee Sun. Ia menegaskan bahwa mulai sekarang mereka harus lebih berhati-hati agar tidak ketahuan berpura-pura menikah. Untuk memperkuat kebohongan mereka, Woo-ju dan Mary pergi ke studio foto untuk mengambil foto pernikahan palsu. Saat mengenakan gaun, Mary mengeluh sesak napas karena terlalu ketat. Woo-ju membantunya melonggarkan bagian leher gaun dan menenangkannya. Ia mengatakan bahwa meski canggung, mereka harus melakukannya agar tidak dicurigai. Ketika sesi foto berlangsung, Sejung, rekan Woo-ju, kebetulan datang ke studio bersama teman-temannya. Woo-ju yang melihatnya langsung panik dan menarik Mary agar bersembunyi. Tepat saat Sejung hampir masuk, Woo-ju spontan mencium Mary untuk menyamarkan situasi. Namun begitu Sejung benar-benar masuk, Mary balik mencium Woo-ju agar akting mereka tampak meyakinkan. Hal ini membuat suasana tegang dan perasaan campur aduk di antara keduanya. Ketika Sejung melihat ada pasangan yang sedang berciuman di ruang pemotretan, ia segera meninggalkan ruangan. Sementara itu, Woo-ju dan Mary yang merupakan pasangan tersebut tampak canggung lalu ikut pergi dari tempat itu. Beberapa hari kemudian,
tim marketing kembali bertemu dengan Mary dan rekan-rekannya untuk membahas desain. Sebelum Woo-ju bergabung, Seju menceritakan bahwa ia sempat melihat seseorang yang mirip Woo-ju di studio foto sedang melakukan pemotretan pernikahan dengan seorang wanita yang juga mirip Mary. Ia bahkan menambahkan bahwa pasangan itu berciuman. Pembahasan tersebut membuat Mary semakin gelisah, apalagi rekan-rekannya malah menyuruh Seju memastikan nama pasangan itu ke studio foto. Sejung pun dengan semangat menghubungi studio, namun beruntung karena Woo-ju sebelumnya telah memesan studio tersebut dengan nama samaran. Setelah itu, Woo-ju dan Mary berbicara berdua mengenai ciuman yang terjadi kemarin. Keduanya sama-sama menyangkal memiliki perasaan satu sama lain. Woo-ju berdalih bahwa ia hanya ingin berpura-pura berciuman, sedangkan Mary mengaku melakukannya agar tidak ketahuan oleh Sejung. Setelah perdebatan kecil itu, Woo-ju memberikan beberapa barang pribadinya agar Mary dapat memajangnya di rumah mewah supaya tampak seperti mereka benar-benar tinggal bersama. 빠짐없이 치밀하게. Pada malam hari, nenek Woo-ju menanyakan kepada Hanju mengenai kondisi pemakaman Pak Ko. Hanju melaporkan bahwa semuanya sudah terkendali. Namun ia memfitnah Pak Ko dengan mengatakan bahwa pria itu melakukan penggelapan dana perusahaan akibat kecanduan judi. Hanju menyarankan agar masalah tersebut ditutupi demi menjaga nama baik perusahaan, dan nenek Woo-ju pun menyetujuinya. Saat seluruh keluarga berkumpul, nenek Woo-ju meminta Ungso untuk sementara menggantikan posisi Pak Ko di perusahaan. Awalnya Ungso tanpa ragu, namun kedua orang tuanya mendorongnya agar menerima tanggung jawab tersebut. Dalam percakapan itu, Ibu Ungso tiba-tiba menyinggung kecelakaan yang menimpa Pak Ko dan berkata bahwa keluarga itu masih beruntung karena tidak kehilangan seluruh anggota keluarga seperti yang pernah dialami orang tua Woo-ju. Ucapan tersebut membuat suasana menjadi canggung dan menyakitkan bagi Woo-ju. Nenek Woo-ju pun langsung menegur keras Ibu Ungso atas perkataannya yang tidak pantas. Di sisi lain, Woo-ju teringat kembali pada kecelakaan mobil di masa kecilnya. Saat itu ia satu mobil dengan kedua orang tuanya. Setelah kecelakaan terjadi, Woo-ju kecil keluar untuk mencari pertolongan dan bertemu seorang sopir taksi serta putrinya. Sopir itu memanggil bantuan, sementara sang anak memberi Woo-ju gantungan boneka miliknya. Ketika Woo-ju hendak pulang, ia melihat gadis kecil itu menangis setelah tahu bahwa orang tua Woo-ju meninggal, dan tangisan itu membuat Woo-ju merasa tidak sendirian. Kini, pada akhir pekan, Mary tampak sibuk menata rumah mewahnya agar benar-benar terlihat seperti tempat tinggal pasangan pengantin baru. Woo-ju juga berada di sana dan mereka bahkan mengenakan pakaian pasangan. Sambil menunggu kedatangan Sungu dan Sang Hyun, keduanya berbincang mengenai hubungan Mary dengan mantan suaminya. Dari percakapan itu terungkap bahwa Mary selama ini yang membiayai apartemen, bulan madu, dan bahkan kuliah mantannya itu. Mary juga menceritakan tentang pertemuan pertamanya dengan mantan kekasihnya. Ia mengatakan bahwa saat itu mantannya menolongnya ketika ia hampir tenggelam di pantai. Mary menyesal telah mencurahkan segalanya kepada pria yang salah. Namun Woo-ju menenangkannya dengan mengatakan bahwa suatu hari nanti Mary akan menemukan seseorang yang benar-benar menghargainya. 되게 위로받았어요. Sementara itu, Woo-ju asli terlihat masih menikmati hidupnya. Namun ketika ia melihat ponsel Jennie, muncul rasa curiga, meski ia tidak menanyakannya secara langsung. Di waktu yang sama, Sang Hyun datang ke kantor polisi untuk membereskan masalah karena atasannya terlibat kasus penyerangan, dan kunjungan yang dijadwalkan hari itu pun dibatalkan. Sang Hyun akhirnya menyelesaikan kasus tersebut dengan membayar sejumlah uang besar agar korban bersedia berdamai. Sementara itu, Mary merasa tidak enak kepada Woo-ju karena pertemuan dengan pihak Sang Hyun dibatalkan, tetapi Woo-ju menenangkan dan mengatakan bahwa ia tidak mempermasalahkannya. Ia bahkan meminta Mary memberitahu jika Sang Hyun dan atasannya akan berkunjung lagi. Malam harinya, Mary dan Woo-ju justru larut dalam pembahasan desain kemasan untuk perusahaan bakri. Obrolan itu membawa mereka mengenang cinta pertama masing-masing semasa kecil. 아니 힘이. Di waktu yang sama, Woo-ju menerima telepon dari Jin Kyung yang mengingatkan tentang janji pertemuan mereka malam itu. Janji yang ternyata telah ia lupakan. Meskipun kecewa, Jin Kyung tidak menampakkannya dan akhirnya pergi sendirian ke sebuah bar. Di sana, ia bertemu dengan Sang Hyun yang dikenalnya karena pernah merawat Sungu di rumah sakit. Jin Kyung pun mengajaknya mengobrol, membicarakan sifat arogan Sungu, dan bahkan menjelek-jelekannya dengan menyebut bahwa Sungu hanya berpura-pura sakit agar mendapat simpati. Namun Sang Hyun sama sekali tidak menanggapi serius ucapannya. 빨리 드시고 가라고요. Keesokan harinya di kantor, Woo-ju mempresentasikan desain baru karya Mary di depan tim. Saat giliran Mary untuk melanjutkan presentasi, ia tiba-tiba menerima pesan dari ibunya yang memberitahukan bahwa dirinya sedang menuju rumah keluarga Woo-ju asli untuk mengantarkan lauk. Panik, Mary segera keluar ruangan dan berusaha menghubungi ibunya, tetapi panggilannya tidak diangkat. Mengetahui hal itu,
Woo-ju berinisiatif meminta alamat rumah Woo-ju asli agar dapat menghentikan Ibu Mary sebelum terlambat. Namun upaya itu sia-sia karena Ibu Mary sudah tiba di rumah keluarga Woo-ju. Di sana, ia diberitahu bahwa pernikahan Mary dan Woo-ju telah dibatalkan. Kaget dan berusaha menenangkan diri, Ibu Mary malah mendapat hinaan dari Ibu Woo-ju yang menutup pagar rumah hingga Ibu Mary terjatuh dan makanannya berantakan. Saat itulah Woo-ju datang dan membantu Ibu Mary merapikan makanan, lalu mengantarnya pergi tanpa menyebutkan namanya. Dalam perjalanan, Ibu Mary bercerita tentang kebaikan dan perjuangan hidup Mary. Sementara itu, setelah menyelesaikan presentasinya, Mary menelepon ibunya yang sudah berada di terminal. Ibu Mary berbohong dengan mengatakan bahwa ia tidak sempat bertemu Ibu Woo-ju. Sore harinya, Woo-ju datang ke rumah mewah untuk mengantarkan lauk dari Ibu Mary. Melihat Mary menangis, Woo-ju mendengarkan penjelasannya bahwa ibunya sudah tahu tentang pembatalan pernikahan tersebut, karena kakak Woo-ju asli sempat menghubungi Mary dan menceritakan semuanya. Woo-ju kemudian menyarankan agar Mary berkata jujur kepada ibunya, meyakinkannya bahwa sang ibu pasti akan memahami. Malam itu, Mary pun menuruti saran tersebut dan menelepon ibunya untuk menjelaskan keadaan sebenarnya. Namun ibunya justru menenangkan Mary, mengatakan bahwa masih banyak pria lain di dunia ini dan memintanya melupakan Woo-ju asli. Ia juga meminta Mary untuk tetap melanjutkan kebohongan mengenai statusnya dan tidak membiarkan siapapun mengetahuinya. Di sisi lain, Woo-ju asli menikmati makan malam bersama Jennie. Setelah itu, Jennie berpamitan untuk menemui temannya. Karena sudah mencurigainya, Woo-ju diam-diam mengikuti Jennie dan akhirnya memergoki wanita itu tengah berselingkuh. Karena selama ini Woo-ju hanya menumpang hidup pada Jennie, ia tidak bisa berbuat apapun saat mengetahui bahwa wanita itu berselingkuh. Ia hanya bisa pasrah menerima kenyataan pahit tersebut. Sementara itu, Ibu Mary menelepon putrinya karena menyadari bahwa dompetnya tertinggal di mobil Woo-ju. Mary pun segera menghubungi Woo-ju, dan benar saja, dompet itu memang tertinggal di mobilnya. Saat membuka dompet tersebut, Woo-ju menemukan foto keluarga Mary. Di dalam foto itu tampak Mary kecil memegang gantungan boneka yang pernah ia lihat sebelumnya. Namun hal itu tidak terlalu mengejutkannya, sebab ketika Woo-ju sempat menggendong Mary ke motel beberapa waktu lalu, ia sudah lebih dulu melihat foto yang sama di koper Mary. Saat itulah Woo-ju akhirnya menyadari bahwa Mary adalah gadis kecil yang selama ini ia cari. Gadis yang dulu memberinya semangat dan bahkan pernah menangis bersamanya. Karena itulah Woo-ju mulai bersikap lebih perhatian dan mengusulkan agar mereka melakukan pemotretan pernikahan palsu. Sebab ia sudah tahu bahwa Mary adalah cinta pertamanya. Meskipun ia tidak yakin apakah Mary masih mengingat masa kecil itu, pada saat yang sama Woo-ju asli tiba di Seoul dan mulai menghubungi Mary. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena jika Woo-ju asli mengetahui bahwa Mary kini tinggal di rumah mewah hasil hadiah, segalanya bisa menjadi lebih rumit. Mary segera menutup telepon dari mantannya begitu menyadari siapa yang menelepon. Namun, pria itu tidak langsung menyerah dan kembali mencoba menghubunginya, tetapi nomor Mary sudah tidak aktif. Ia pun mengira bahwa Mary hanya bersikap jual mahal kepadanya. Tak lama kemudian, Mary menerima telepon dari Woo-ju yang memberitahunya bahwa ia menemukan dompet milik Ibu Mary di dalam mobilnya. Mary mengatakan bahwa ia akan mengambil dompet itu langsung ke kantor Woo-ju pada keesokan harinya. Pada hari berikutnya, Woo-ju pun membawa dompet tersebut bersamanya. Saat Mary bersiap berangkat kerja, ia terlihat sangat bersemangat. Namun, ketika keluar rumah, tanpa sengaja ia berpapasan dengan Sang Hyun. Mary berusaha menghindar, tetapi tetap saja ketahuan. Sang Hyun menanyakan keberadaan suami Mary, dan Mary menjelaskan bahwa suaminya sedang lembur. Sang Hyun kemudian mengusulkan agar mereka bertiga makan atau sarapan bersama lain waktu, dan Mary hanya menyetujui dengan singkat. Saat itu, Mary masih berhasil menyembunyikan rahasianya dari Sang Hyun. Di tempat lain, ternyata Sang Hyun bekerja sama dengan perusahaan milik keluarga Woo-ju. Tak lama setelah itu, Woo-ju mendapat panggilan dari neneknya dan diminta datang ke ruangannya. Saat hendak berangkat, sekretaris neneknya memberitahu bahwa tamu yang datang adalah Sang Hyun. Woo-ju langsung panik dan berpura-pura sakit perut agar bisa menghindar dengan alasan pergi ke toilet. Namun, saat mencoba kabur, ia malah bertemu dengan pamannya yang kebetulan sedang bersama Sang Hyun. Sang Hyun sempat terkejut melihat Woo-ju, tetapi ia berpura-pura tidak mengenalnya. Untungnya, Sang Hyun memahami maksud Woo-ju. Setelah pamannya pergi dan mereka berdua berada di dalam lift, Woo-ju meminta maaf karena berpura-pura tidak kenal. Sang Hyun menjawab bahwa hal itu tidak masalah karena termasuk bagian dari profesionalitas kerja. Ketika pintu lift terbuka, Mary sudah berada di sana dan langsung memanggil Woo-ju dengan sebutan sayang. Woo-ju kemudian menjelaskan bahwa Mary datang untuk mengambil dompet ibunya yang tertinggal di mobil. Mereka berdua berpura-pura agar Sang Hyun tidak curiga. Mary juga menegaskan bahwa Woo-ju memang lembur malam sebelumnya,
Meskipun Sang Hyun sempat merasa aneh karena penampilan Woo-ju tampak terlalu segar untuk seseorang yang baru saja lembur. Setelah Sang Hyun pergi, Woo-ju mengatakan bahwa mereka perlu menyusun strategi agar kejadian serupa tidak terulang. Ia menyarankan agar mereka saling menelepon 3 hingga 4 kali sehari untuk saling berbagi informasi. Namun, sebenarnya, Woo-ju hanya menggunakan alasan itu karena ingin sering berkomunikasi dengan Mary. Sementara itu, ibu dan kakak Woo-ju menanyakan hubungan Woo-ju dengan Jennie, pacarnya, karena mereka tidak sabar ingin memanfaatkan kekayaan gadis itu. Woo-ju merasa kesal dengan sikap mereka dan memutuskan untuk meninggalkan mereka demi menenangkan diri. Ia teringat ucapan Jennie yang mengatakan bahwa dirinya telah dijodohkan dengan pria lain dan rencananya mereka akan segera menikah. Meskipun begitu, Jennie masih ingin tetap menjalin hubungan dengan Woo-ju. Woo-ju menolak dan mengatakan bahwa ia telah mengorbankan banyak hal untuk Jennie, sehingga Jennie harus memilih. Jennie menegaskan bahwa ia tidak bisa berubah dan mengatakan bahwa jika Woo-ju tidak setuju, maka hubungan mereka sebaiknya berakhir. Setelah kejadian itu, Woo-ju mulai menyesal dan ingin kembali kepada Mary, tetapi hal itu sudah terlambat. Beberapa waktu kemudian, Mary pergi makan bersama temannya. Di restoran itu, ada seorang pelanggan yang tidak kebagian kursi dan terlihat sangat lapar. Orang tersebut ternyata adalah Woo-ju. Mary sempat terkejut, tetapi berusaha tetap tenang. Teman Mary yang cerewet malah menceritakan tentang kisah cinta pertama Mary, yaitu tentang seseorang yang pernah menolongnya saat kecil. Mary dikatakan pernah bercerita bahwa ia menyukai anak laki-laki itu karena bentuk belakang kepalanya yang khas dan sempat ingin menyentuhnya, tetapi merasa malu. Mendengar cerita itu, Woo-ju yang ternyata adalah orang yang dimaksud menjadi salah tingkah. Perasaannya terlihat jelas, seolah-olah rasa gugupnya bisa dirasakan bahkan oleh orang yang melihatnya dari kejauhan. Mary juga sempat mengatakan bahwa jika suatu hari bertemu dengan orang itu lagi, ia pasti akan mengenalinya. Namun kenyataannya, ia belum menyadari bahwa orang yang dimaksud sebenarnya adalah Woo-ju sendiri. Mary sempat mengatakan bahwa jika ia bertemu lagi dengan anak laki-laki yang pernah menolongnya di masa kecil, ia yakin bahwa anak itu pasti sudah tumbuh menjadi pria yang lebih tampan dari sebelumnya. Woo-ju yang mendengar hal itu semakin salah tingkah. Sebelum mereka berpisah, teman Mary memberikan hadiah kecil untuk Woo-ju, sementara Mary sendiri memberikan kaktus kepadanya. Woo-ju sempat mengingatkan Mary agar tidak menduduki kaktus itu lagi seperti sebelumnya. Setelah berpamitan, Woo-ju pun pergi, sementara Mary merasa sangat malu. Di sisi lain, Woo-ju masih tersipu dan tidak bisa berhenti memikirkan cerita Mary tentang cinta pertamanya. Ia baru menyadari bahwa mereka sebenarnya sama-sama saling menyukai sejak dulu, hanya saja tidak pernah mengungkapkannya. Sementara itu, bos Sang Hyun, yaitu Tuan Lee, masih menolak keluar dari rumah sakit karena ingin tetap dirawat sampai akhir bulan. Namun, Dr. Jin Kyung menilai bahwa kondisi Tuan Lee sudah baik dan tidak perlu lagi dirawat. Ia juga menegaskan bahwa banyak pasien lain yang membutuhkan kamar, apalagi Tuan Lee kedapatan menyimpan minuman keras serta camilan yang seharusnya tidak boleh dikonsumsi oleh pasien. Karena itu, Jin Kyung bersikeras agar Tuan Lee segera keluar dari rumah sakit, meskipun Sang Hyun berusaha menolak keputusan tersebut. 너 정도껏 해야지. Pada malam harinya, Jin Kyung sebenarnya sudah memiliki janji bertemu dengan Woo-ju di sebuah restoran yang dipesan khusus oleh nenek Woo-ju. Namun, Woo-ju tidak memiliki perasaan romantis terhadap Jin Kyung. Ia hanya menganggapnya sebagai teman atau bahkan seperti adik sendiri. Jin Kyung sudah mencoba memberi isyarat bahwa selama ini ada seseorang di dekat Woo-ju yang benar-benar peduli padanya. Tetapi Woo-ju tidak memahami maksud itu. Ketika mereka sedang makan, Woo-ju sempat kehilangan fokus karena seseorang di restoran mendapat tepuk tangan dari para pengunjung. Untuk mengalihkan perhatian, ia mengubah topik pembicaraan dan menceritakan bahwa ada seseorang yang pernah memuji bentuk belakang kepalanya. Jin Kyung kemudian menebak apakah orang itu adalah cinta pertama Woo-ju. Woo-ju terkejut dan bertanya bagaimana Jin Kyung bisa mengetahuinya. Ia lalu dengan bersemangat menceritakan kisahnya, tanpa menyadari bahwa Jin Kyung sedang menahan rasa sedih karena mengetahui Woo-ju menyukai orang lain. Woo-ju pernah berencana mengunjungi rumah Mary di masa lalu, tetapi membatalkannya setelah mendengar bahwa ibu Mary marah kepada suaminya karena terlalu sering membantu keluarga Woo-ju dalam urusan hukum. Hal itu menyebabkan ayah Mary sering bolak-balik ke kantor polisi hingga akhirnya mengalami kecelakaan yang merenggut nyawanya. Woo-ju merasa bersalah dan menganggap dirinya sebagai penyebab tidak langsung dari tragedi itu. Karena perasaan bersalah tersebut, ia memilih untuk tidak menemui Mary saat itu karena takut disalahkan atas kematian ayahnya. Jin Kyung menasihatinya agar tidak mengungkapkan hal itu kepada Mary dan menganggap keputusan Woo-ju sudah tepat. Sementara itu, konflik lain muncul antara Sang Hyun dan bosnya, Tuan Lee, setelah sebuah majalah menerbitkan artikel tentang Sang Hyun. Tuan Lee merasa kesal karena berita itu seharusnya membahas dirinya, bukan bawahannya. Ia kemudian menghina Sang Hyun dengan mengatakan bahwa Sang Hyun tidak akan pernah bisa setara dengannya dan hanyalah seperti anjing peliharaan keluarga mereka.
Ucapan itu membuat Sang Hyun sakit hati dan memutuskan pergi untuk menenangkan diri. Di tempat lain, Jin Kyung juga sedang menenangkan diri karena kecewa mengetahui bahwa Woo Ju tidak memiliki perasaan terhadapnya. Ia menyesali perkataannya kepada Woo Ju sebelumnya tentang cinta pertama Mary, karena ia sadar hal itu justru membuat persaingan menjadi tidak sehat. Meski begitu, Jin Kyung tetap berusaha berpikiran positif. Saat itu, ia menemukan sebuah piano dan memainkannya untuk menenangkan diri. Saat bermain, ia teringat masa kecilnya bersama Woo Ju ketika mereka sering bermain piano bersama. Tanpa disadarinya, permainan pianonya terdengar oleh Sang Hyun yang kebetulan berada di dekat sana dan melihatnya. Keesokan harinya, Woo Ju bersama keluarga besarnya pergi ke makam kedua orang tuanya untuk berdoa bersama. Namun, ketika mereka hendak pulang, bibinya dan sepupunya justru membicarakan masa lalu orang tuanya. Mereka berpendapat bahwa kematian kedua orang tua Woo Ju terjadi karena kesalahan Woo Ju sendiri. Perkataan itu terdengar langsung oleh Woo Ju, membuatnya kembali bersedih. Padahal, ia sudah berusaha keras melupakan masa lalunya, tetapi justru kembali diingatkan oleh keluarganya sendiri. Hari itu, Woo Ju tampak sangat murung. Ia kembali teringat pada hari tragis ketika kedua orang tuanya kehilangan nyawa. Kepada bibinya, Woo Ju mengakui bahwa dirinya merasa menjadi penyebab kecelakaan itu terjadi. Ia mengingat bahwa saat itu ia sempat marah kepada ayah dan ibunya hanya karena mainan hadiah ulang tahunnya direbut oleh sepupunya, Ungso. Ayahnya sudah berusaha menenangkannya dan mengatakan bahwa nanti akan dibelikan mainan baru, tetapi Woo Ju yang masih kecil menolak dan berkata dengan nada kesal. Ucapannya membuat kedua orang tuanya marah. Ketika ayahnya menoleh ke belakang untuk menasihatinya, sebuah truk besar datang dari arah berlawanan dan menabrak mobil mereka. Kecelakaan itu merenggut nyawa kedua orang tuanya. Sejak saat itu, kakek Woo Ju selalu menyalahkannya atas kejadian tersebut, dan Woo Ju pun tumbuh dengan rasa bersalah yang dalam terhadap dirinya sendiri. Namun, kenyataannya kecelakaan itu bukan murni sebuah musibah. Peristiwa tersebut ternyata sudah direncanakan oleh pamannya yang memang selama ini menunjukkan sikap yang mencurigakan. Dialah dalang di balik tragedi itu. Sementara itu, kaktus pemberian Mary tiba-tiba berbunga, membuat Mary merasa sangat senang. Ia memotret bunga kaktus itu dan mengirimkannya kepada Woo Ju. Saat itu Woo Ju masih dirundung kesedihan karena teringat masa lalu, tetapi pesan dari Mary membuat perasaannya menjadi lebih tenang. Kebetulan hari itu juga merupakan hari ulang tahun Woo Ju. Selama ini, ia tidak pernah merayakannya karena tanggal itu selalu bertepatan dengan hari kematian orang tuanya. Mary yang mengetahui hal itu kemudian mengusulkan untuk merayakan ulang tahun Woo Ju di rumahnya. Ia berencana menyiapkan masakan rumahan dan mengundang Woo Ju untuk makan bersama. Woo Ju pun setuju. Mary segera bersiap-siap, mengeluarkan semua bahan makanan dari kulkas, dan meminta bantuan ibunya untuk memasak melalui panggilan video. Ibunya dengan senang hati membantu sambil berharap bahwa tamu yang akan datang adalah orang yang pernah menolong Mary sebelumnya, tanpa mengetahui bahwa orang yang dimaksud memang Woo Ju itu sendiri. Tak lama kemudian, Woo Ju datang ke rumah Mary dan terkejut melihat meja yang dipenuhi berbagai hidangan. Mary mempersilakan Woo Ju untuk makan bersama. Saat Woo Ju mencicipi sup rumput laut buatan Mary, ia merasa rasanya agak asin. Mary ikut mencoba dan menyadari kesalahannya. Ibunya sempat menegurnya karena ia menambahkan bumbu lagi padahal gurita di dalam sup sudah asin sejak awal. Woo Ju menenangkan Mary dan menyarankan agar sup itu ditambah air supaya rasanya lebih seimbang. Sikap lembut Woo Ju membuat Mary semakin terpesona. Dalam suasana hangat itu, Woo Ju bercerita bahwa ia tidak pernah merayakan ulang tahunnya karena hari itu selalu mengingatkannya pada kehilangan orang tuanya. Mary menenangkannya dan mengatakan bahwa semua kesedihan pasti akan berlalu. Ia mengajak Woo Ju untuk melupakan hal buruk dan menikmati hari itu bersama. Saat mereka makan, Mary tidak sengaja meninggalkan sisa makanan di sudut bibirnya, dan Woo Ju spontan menyekanya. Mary menjadi gugup, lalu berusaha mengalihkan perhatian dengan mengatakan bahwa di luar ada pelangi ganda. Mereka pun keluar rumah untuk melihatnya. Mary tampak begitu senang dan mengatakan bahwa pelangi ganda biasanya bisa dijadikan momen untuk membuat harapan. Ia berharap agar hidupnya menjadi lebih baik dan rezekinya semakin lancar. Woo Ju tersenyum bahagia mendengarnya. Ia merasa belum pernah sebahagia itu seumur hidupnya. Namun, saat suasana mulai romantis dan keduanya hampir saling berciuman, tiba-tiba mantan Mary muncul. Ia melihat pemandangan itu dengan wajah cemburu, seolah tidak rela melihat Mary dan Woo Ju semakin dekat. Kedatang mantan Mary ke perumahan mewah tersebut karena ingin pergi ke rumah bibi Jenny untuk menitipkan kucing milik Jenny. Sebab, hubungan antara Woo Ju dan Jenny memang sudah berakhir. Saat hendak ke sana, Woo Ju tanpa sengaja melihat Mary bersama seorang pria. Mary yang menyadari kehadiran mantannya segera meminta Woo Ju untuk bersembunyi, sambil berkata bahwa mantannya sedang berada di bawah. Namun, mantannya merasa hal itu mustahil dan mengira dirinya hanya berhayal.
Ia pun melanjutkan perjalanan menuju rumah Bibi Jenny. Kemudian, Mary bercerita kepada Wooju bahwa mantannya sempat menelepon dan mengabarkan bahwa ia sudah kembali ke Korea. Mary merasa khawatir penyamaran mereka akan terbongkar. Namun, Wooju berusaha menenangkannya. Menurut Mary, lebih baik jika dirinya ketahuan sekalipun, daripada harus kembali kepada mantannya lagi. Sementara itu, Jin Kyung seperti biasa mengikuti klub lari, yang juga diikuti oleh Sang Hyun. Saat berlari bersama temannya, mereka membicarakan sosok Sang Hyun yang dianggap sangat misterius. Tak lama kemudian, teman Jin Kyung tiba-tiba mengalami sesak napas. Sebagai seorang dokter, Jin Kyung segera memberikan pertolongan pertama. Namun, di saat yang sama, ada seseorang yang diam-diam merekam video Jin Kyung. Karena pakaiannya terlihat ketat, Sang Hyun yang melihat hal itu segera menutupi tubuh Jin Kyung dengan jaketnya dan menggantikan posisinya untuk melakukan CPR. Setelah itu, teman Jin Kyung dibawa ke rumah sakit. Jin Kyung kemudian mencari Sang Hyun untuk mengembalikan jaketnya, tetapi tak menemukannya. Ternyata, Sang Hyun sedang memberi pelajaran kepada anak yang telah mengambil video Jin Kyung. Ia memaksa mereka menghapus video tersebut dan melihat dari foto-foto di ponsel anak itu yang ternyata anak orang kaya. Sang Hyun menasihati temannya agar tidak hanya hidup di bawah bayang-bayang teman yang kaya dan menyuruhnya untuk setidaknya menjadi anak yang lebih pintar. Sementara itu, Mary dan timnya sedang menyiapkan desain bingkisan untuk proyek di perusahaan Wooju. Saat melakukan presentasi, tim Wooju cukup menyukai desain Mary. Terlebih karena di dalam paket tersebut disertakan kartu ucapan yang ditulis oleh seorang biksu terkenal yang sedang viral. Setelah kembali ke kantornya, Mary dikejutkan oleh kedatangan mantannya. Ia mengatakan bahwa ia sangat merindukan Mary, ingin bertemu dengannya, dan menyesal telah memutuskan hubungan mereka. Ia mengaku hubungannya dengan Jenny sudah berakhir dan kini hanya Mary yang ada di pikirannya. Namun, Mary menolak dengan tegas, mengatakan bahwa perasaannya telah hilang dan ia sudah melupakannya. 너무 다치니까 떠주는 사람이랑 있고 싶어. 다시 얘기하자. Biksu yang menulis kartu ucapan itu rupanya tengah viral karena perbuatannya yang memalukan. Saat berada di pesawat menuju Amerika, ia membuat keributan dalam keadaan mabuk. Hal ini membuat citra perusahaan terancam buruk karena bingkisan mereka mencantumkan karya biksu tersebut. Mengetahui hal itu, tim Wooju segera bertindak. Mereka membagi diri menjadi 3 tim untuk menarik kembali paket yang sudah terlanjur dikirim. Tim kedua menggunakan sepeda motor agar bisa bergerak cepat. Beruntung, mereka berhasil menghentikan truk pengiriman dan mengeluarkan semua kartu ucapan tersebut. Setelah itu, mereka kebingungan bagaimana cara mengemas ulang paketnya agar tidak terlihat sudah dibuka. Mary memberi petunjuk lewat telepon, dan akhirnya mereka berhasil mengepak ulang dengan rapi. Tim ketiga, yaitu Mary dan Wooju, bertugas memeriksa rumah-rumah yang sudah menerima paket. Saat hendak mengambil kembali kartu ucapan, seekor anjing galak tiba-tiba menyerang Wooju. Ia ketakutan, tetapi Mary segera menenangkan situasi dengan memberikan daging sapi kering yang memang dibawanya untuk berjaga-jaga. Mary pun tertawa melihat Wooju yang begitu panik menghadapi anjing. Di sisi lain, Wooju kembali menunjukkan sikap baiknya dengan membawakan tas Mary yang berwarna hijau yang membuat suasana di antara mereka terasa lebih hangat. Saat mereka hendak pulang, Mary menerima telepon dari mantannya, namun ia memilih untuk tidak mengangkatnya. Kakak Wooju kemudian menasihatinya agar tidak lagi menghubungi Mary, karena ibunya Mary sempat datang dan bertengkar dengan ibu mereka. Mendengar hal itu, Wooju mulai memahami alasan Mary bersikap dingin kepadanya. Ia merasa tidak bersalah dan menganggap masalah mereka hanya disebabkan oleh pertikaian antara orang tua masing-masing, tanpa menyadari bahwa dirinya juga perlu introspeksi. Sementara itu, Wooju mulai merasa cemburu. Ia menanyakan kepada Mary apakah ia masih akan bekerja sama dengan mantannya terkait urusan rumah itu setelah pria tersebut kembali. Mary menegaskan bahwa ia tidak akan melakukannya dan tetap berpegang pada ucapannya sebelumnya. Mendengar jawaban itu, Wooju menyetujui untuk terus bekerja sama dengannya. Tiba-tiba, Mary memeluknya sambil berterima kasih karena Wooju selalu menemaninya dan membantunya. Wooju merasa sangat senang dan menenangkan Mary dengan mengatakan bahwa ia akan selalu ada untuknya. 씨도 힘내요. 이제 얼마 안 Namun, ketika mereka hendak pulang, ternyata di area parkir sudah ada mantan Mary yang melihat mereka dari kejauhan. Ia heran melihat Mary bersama pria lain. Karena penasaran, ia mengikuti mereka hingga ke perumahan tempat tinggal Bibi Jenny, yang tak lain adalah mantan kekasihnya sendiri. Mary kemudian turun dan hendak masuk ke rumah, sementara Wooju bersiap untuk pulang. Namun, di luar rumah terlihat Sang Hyun sedang menelepon seseorang. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, Wooju akhirnya ikut masuk bersama Mary. Sambil menunggu Sang Hyun menyelesaikan panggilannya, Wooju menawarkan bantuan dan menanyakan apakah ada yang bisa ia benahi di rumah tersebut. Mereka kemudian mulai memasang gorden di kamar mandi. Dalam suasana santai itu,
Mary sempat bergurau bahwa Woo tampak seperti suami yang selalu siap membantu saat dibutuhkan. Namun karena gugup, Woo tanpa sengaja membuka keran air terlalu kuat hingga air menyemprot dan membasahi dirinya sendiri. Mary pun segera meminta maaf. Setelah itu, Woo mengajaknya makan siang keesokan harinya, dan Mary menyetujui. Ketika Woo pulang, mantan Mary, yang masih mengamati dari jauh, melihatnya keluar dari rumah itu. Ia pun yakin bahwa pria yang dilihatnya sebelumnya memang benar adalah Mary. Kebetulan, saat itu Mary keluar untuk membuang sampah. Mantannya segera menghampirinya dan menanyakan siapa pria yang baru saja dilihatnya serta alasan Mary tinggal di rumah tersebut. Mary yang sudah enggan berurusan dengan mantannya menjawab dengan nada dingin bahwa rumah itu milik temannya dan ia hanya menumpang. Lalu memintanya untuk tidak banyak bicara dan segera pulang. Namun, mantannya menolak pergi dan justru menuduh Mary berselingkuh. Mendengar tuduhan itu, Mary kesal dan menegaskan bahwa ia tidak membutuhkan permintaan maaf darinya, lalu menyuruhnya pergi sambil menyindir agar ia bercermin terlebih dahulu. Mantannya tetap bersikeras masuk rumah karena ia melihat ada foto pernikahan Mary dan Woo di dalam. Mary panik dan segera mematikan lampu agar foto itu tidak terlihat. Ia berusaha menghalangi mantannya agar tidak masuk lebih jauh, hingga akhirnya keduanya terlibat perkelahian. Dalam keributan itu, mantannya terjatuh dan terluka cukup parah. Mary panik dan segera membawanya ke rumah sakit. Setelah diperiksa, diketahui bahwa pinggangnya mengalami retakan sehingga ia harus dirawat. Karena ibu dan kakaknya sedang berlibur ke Jepang, Mary terpaksa menjadi wali yang menemani perawatannya. Keesokan harinya, nenek Woo meminta kepada Pak Jang agar membantu Woo selama masa pemulihan. Namun, sang paman tampak tidak senang karena ia sebenarnya mengincar posisi pewaris perusahaan yang selama ini disiapkan untuk Woo. Setelah keluar dari ruangan nenek Woo, istri Pak Ko dipanggil oleh nenek untuk masuk ke dalam. Melihat hal itu, paman Woo langsung merasa gelisah. Rupanya, istri Pak Ko membawa berkas laporan keuangan yang sebelumnya pernah diserahkan oleh suaminya kepada paman Woo. Ia mengatakan kepada nenek Woo bahwa dokumen itu tampak sangat penting dan perlu diserahkan langsung. Nenek kemudian memeriksa berkas tersebut dengan cermat, sementara paman Woo semakin panik. Ia segera menghubungi kantor J Consulting di Amerika, tempat yang diketahui sering melakukan manipulasi laporan keuangan. Saat panggilan berlangsung, terlihat bahwa seorang wanita di kantor itu sedang memalsukan data keuangan secara langsung. Wanita tersebut ternyata adalah istri lain dari paman Woo sendiri. Dari situ terungkap bahwa paman Woo ternyata memiliki keluarga lain di luar negeri. Ia sudah beristri di Korea, namun diam-diam juga memiliki istri dan seorang anak laki-laki di Amerika. Tak lama kemudian, Woo datang ke ruangan pamannya untuk menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan yang telah diberikan sebelumnya. Ia membawa secangkir kopi sebagai bentuk perhatian. Namun, saat pamannya hendak meminumnya, kopi itu tanpa sengaja tumpah ke berkas laporan keuangan yang berada di meja. Woo sempat melihat sekilas isi dokumen tersebut dan tampak bingung. Tetapi pamannya buru-buru menenangkannya dengan mengatakan bahwa ia akan membereskannya sendiri. Woo pun menyetujui dan berpamitan keluar ruangan. Sementara itu, Jin Kyung telah mencuci jaket milik Sang Hyun untuk dikembalikan. Ia teringat kejadian ketika Sang Hyun membelanya dari anak-anak yang sempat mengambil foto dan videonya. Sebagai tanda terima kasih, Jin Kyung memutuskan untuk memberikan jaket itu bersama sekotak jeli kesukaan Sang Hyun. Mereka akhirnya bertemu di rumah sakit. Jin Kyung menyerahkan jaket dan jeli tersebut sambil mengungkapkan rasa terima kasihnya. Namun, Sang Hyun hanya menanggapinya dengan santai dan mengatakan bahwa semua orang pasti akan melakukan hal yang sama. Mendengar respons itu, Jin Kyung merasa sedikit kecewa, tetapi ia berusaha tidak mempermasalahkannya dan tetap bersikap ramah. Dalam hatinya, ia yakin bahwa suatu saat hati Sang Hyun akan melunak. Di waktu yang sama, Woo seharusnya makan siang bersama Mary. Namun, Mary tidak hadir karena sedang berada di rumah sakit untuk membantu mantannya yang masih dirawat. Ketika Woo menelepon untuk menanyakan alasannya, Mary menjelaskan bahwa ia sedang menemani seorang teman yang terluka. Woo pun memahami dan mengatakan bahwa mereka bisa makan bersama di lain waktu. Beberapa saat kemudian, Jin Kyung menghubungi Woo dan mengajaknya makan siang bersama. Woo menyetujuinya dan memutuskan untuk menyusul ke rumah sakit agar mereka bisa makan di sana. Namun, setibanya di rumah sakit, Woo mendapati Mary sedang bersama mantannya. Melihat hal itu, Woo merasa terkejut sekaligus cemburu. Ia menanyakan kepada Mary apakah pria yang bersamanya itu adalah teman yang disebutkan sebelumnya. Dan Mary membenarkannya. Woo kemudian ikut membantu Mary mengantar mantannya karena ia tidak ingin mantan Mary terlalu dekat dengannya. Setelah itu, Woo menyarankan agar Mary beristirahat terlebih dahulu sebelum mereka berbicara lebih lanjut. Mary yang menyadari perubahan sikap Woo mencoba meminta maaf jika dirinya telah membuat kesalahpahaman. Namun, Woo dengan tenang menyampaikan bahwa ia tidak marah, hanya saja ia merasa telah menaruh perasaan terhadap Mary. Pernyataan itu membuat Mary terkejut karena sama sekali tidak menyangka bahwa Woo memiliki perasaan yang begitu dalam kepadanya.
떠나는